Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah taala, Rasulullah SAW menyebutkan, beliau bersabda, inna minan nas mafatih lil khair maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang mafatih lil khair, dia menjadi kunci-kunci dalam kebaikan. Dia menjadi kunci dalam kebaikan dan menjadi penutup dalam kejelekan. Wa inna minan nas, dan sungguh di antara manusia itu mafatih lisyarri maghaliqa lil khair. Kebalikannya, dia menjadi kunci dalam kejelekan tetapi penutup dalam kebaikan. Jadi yang pertama, golongan pertama, dia menjadi kunci dalam kebaikan, menutup kejelekan. Orang kedua sebaliknya, dia kunci dalam kejelekan dan penutup dalam kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba, ya tuba, keuntungan besar. Dalam tafsir lain disebutkan tuba itu pohon di surga. Liman ja'alallahu, bagi siapa yang Allah menjadikan dia mafatihul khair ala yadayhi, dia menjadi kunci dalam kebaikan. Ini tuba. Siapa yang Allah jadikan dia sebagai kunci dalam kebaikan. Wa wailun, dan kecelakaan, kebinasaan, neraka wail. Liman ja'alallahu, bagi siapa yang Allah menjadikan dia mafatihul syarri, kunci-kunci dalam kejelekan. Maka dari sini hendaklah kita berpikir kemana arah kita. Apakah menjadi kunci dalam kebaikan, ataukah sebaliknya menjadi corong-corong dalam kejelekan? Perhatikan masa depan kita. Maka hati itu butuh untuk diperhatikan. Dia asalnya hati yang bersih, hati yang bersih di atas fitrah. Kullu mauludin yulad al fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, artinya dalam keadaan suci. Tapi ya, semakin dia bergaul, pak bawahu yuhawidanihi au yunasrani au yumajisani, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasr ataupun Majusi. Semakin banyak dia bergaul, maka akan semakin banyak yang mengisi hatinya. Semakin banyak yang akan mengisi dari hati tersebut. Maka jika dia tidak bisa menyaring mana hak, mana batil, sehingga hatinya menjadi kotor, maka tentu akan menjadi orang yang binasa. Sebaliknya, jika dia mampu untuk menyaring, ketika ada yang lolos masuk, maka dia berupaya membersihkan hati tersebut. Maka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mensucikan hatinya, orang yang mensucikan hatinya. Dan kita hidup tidak bisa lepas dari pengaruh orang-orang di sekitar kita. Makanya ulama memperingatkan,
untuk berhati-hati dalam memilih teman duduk, selektif dalam memilih guru agama, selektif dalam memilih teman bergaul, apalagi masalah pasangan hidup. Itu perlu lebih selektif lagi, masalah pasangan hidup. Betapa banyak orang-orang yang dulunya tumbuh dari kebaikan, tetapi ketika dia salah memilih pasangan hidup, akhirnya dia terseret ke dalam jalan-jalan kejelekan gara-gara salah memilih. Nah, maka hati ini perlu betul dijaga, perlu diperhatikan, perlu untuk selalu dibersihkan. Bukankah kita punya kendaraan, ketika dijaga mesinnya dengan baik, tidak sembarangan ganti oli, tidak sembarangan isi bahan bakar, dia jaga betul sehingga mesinnya itu terjaga. Tapi kalau dia sembarangan, tidak memperhatikan, apapun boleh masuk, dan diperhatikan dari hal yang bisa menjaga kebaikan mesin, maka tidak lama kemudian akan rusak mesinnya. Sama dengan hati kita, ketika hati kita tidak dijaga, dia tidak berupaya untuk dibersihkan, maka akan menjadi rusak hati tersebut. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, itu beliau menulis suatu kitab tentang kaidah dalam menjaga kesucian hati. Itu boleh mengumpulkan 10 kaidah. Angka 10 ini bukan pembatasan, tapi bagaimana agar memudahkan kaum muslimin untuk mengingat dan menjadi sumber patokan dalam mensucikan hati. Asyru qawaidah fi tazkiyatin nafsi, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Dalam mensucikan jiwa. Qadarallahu ma syaa fa'al, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pada pertemuan sebelumnya itu kita salah materi. Kebetulan mirip judulnya di awal, Asyru Qawaid, sama juga penulisnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Jadi kitab yang saya pahami, Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah tentang istiqomah. Dan telah kita bahas satu kaidah untuk bisa istiqomah. Yang pertama, meyakini bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nyambung nantinya dalam mensucikan jiwa. Yaitu ada tauhid, dan ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah dalam mensucikan jiwa. Nah, demikianlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda memiliki pasangan, memiliki keturunan, itulah takdir Anda, takdir kita yang telah Allah takdirkan. Bukan ketika kita menikah, bukan ketika kita lahir, tapi Allah sudah takdirkan semuanya itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kata Allah maqadir khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka yang berlalu telah berlalu. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Tidak usah katakan andaikan dulu saya tidak menikah dengan kamu. Tidak usah. Takdir Allah. Qadarallah atau qadarullah, boleh keduanya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disesali. Tapi bagaimana memperbaiki apa yang telah Allah takdirkan pada kita. Masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut. Sang suami, sang istri, masing-masing berupaya memperbaiki jiwanya. Insyaallah taala akan
tumbuh keluarga yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Ketika masing-masing dari hal tersebut itu berupaya untuk mensucikan diri mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Kita tidak ada yang lepas dari namanya dosa. Kita semua punya dosa, punya kesalahan. Istri kita punya salah, kita juga punya salah. Jangan katakan ya istri itu tidak ada salahnya. Istri juga bersalah. Kata orang waktu di kampus, ya, katanya ada dua pasal. Pasal pertama, senior tidak pernah salah. Pasal kedua, jika senior salah, kembali kepada pasal pertama. Memang tidak ada salahnya. Ada juga yang bilang dalam keluarga ada dua pasal. Pasal pertama, istri tidak pernah bersalah. Pasal kedua, jika istri bersalah, kembali kepada pasal pertama. Ya, kau kita ini suami. Dia agak salah. Ya, padahal masing-masing punya kesalahan. Punya kesalahan. Suami bisa salah, istri bisa salah. Apalagi istri, paling banyak kemungkinannya bersalah. Paling banyak. Kenapa? Karena mereka di atas tabiat, kurang akal, kurang agamanya. Kurang akal, kurang agamanya. Maka suami ketika tidak paham jiwa istri, itu ribut-ribut terus. Harusnya dia paham, oh istri begitu sifatnya, dia kurang akal, kurang agamanya. Maka dia mengalah. Mengalah saja. Begitulah perempuan. Kalau Anda mau lawan terus, Anda selesai. Cukup mengalah, insya Allah selesai masalah. Tabiatnya perempuan. Nah, tapi bukan berarti wanita ya bebas sebebas-bebasnya. Tapi dia juga harus ya menahan jiwa, mengalah dan berupaya untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa itu bersih, ya, datang syariat Allah, oh istri diperintahkan untuk taat pada suaminya dalam perkara ma'ruf. Berat? Ya, mungkin berat. Sudah suami kiri-kiri, ya, mau lagi ditaati, enaknya, ya. Tapi demikian, ketika dia paham perintah untuk mentaati suami itu dari Allah dan Rasulnya, maka ketika dia paham tersebut, hal tersebut, dia akan dengan mudah, untuk mentaati suaminya. Ini perintah Allah. Saya mentaati suami bukan karena dia, tapi karena Allah perintahkan, karena Rasulullah perintahkan. Mudah bagi dia kan untuk tunduk. Nah, ketika dia bersih jiwanya, dia paham hal tersebut merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pentingnya suami istri itu harus saling tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong untuk bisa belajar agama. Jangan menyalahkan terus. Ya, tapi ayo, mari kita sama-sama belajar. Suami belajar, istri belajar. Karena itu kewajiban kita semuanya. Jadi masalah menikah itu para suami bukan sekedar bisa bertanggung jawab. Oh, saya sudah bisa kasih nafkah lahir batin. Nah, tapi lebih dari itu, bagaimana agar bisa ya menjadi pemimpin dalam keluarganya. Ada riayah, kepemimpinan, ada himayah, ada penjagaan, ada islah, ada perbaikan. Ya, 3 kewajiban dari suami. Dia riayah, memimpin istrinya, menafkahi istrinya, mengatur istrinya. Ada himayah, ada penjagaan. Bukan dibiarkan istrinya kemana-mana, ya tanpa penjagaan. Terlebih dalam masalah agamanya. Begitulah ada islah, ada perbaikan, Karena namanya manusia itu pasti ada kekurangannya. Si suami ada kekurangan, si istri ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Maka mereka dikumpulkan untuk saling menyempurnakan. Ikhwani akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi jadilah ya kunci-kunci dalam kebaikan. Anda sebagai suami menjadi kunci dalam kebaikan dalam keluarganya. Begitu pula istri juga menjadi kunci kebaikan dalam keluarganya. Menjadi kunci kebaikan. Nah, Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala dalam mukadimahnya boleh sebutkan bahwa jiwa itu
yang ada pada sisi manusia itu perkara yang besar, urusannya besar. Bahkan Allah bersumpah dalam surah Asy-Syams tentang jiwa yang beruntung dan jiwa yang tidak beruntung. Allah bersumpah, ya, wasyamsi wa duhaha, dari matahari dan sinar pagi, sinar di pagi hari. Wal qamari idza talaha, begitu pula demi bulan yang mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang yang nampak. Wal laili idza yaghshaha, begitu pula demi malam apabila menutupinya. Was samai wa banaha, demi langit dan apa yang menakjubkan dari bangunan langit tersebut susunannya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi dan apa yang terhampar padanya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang disempurnakan penciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwa, maka Allah ilhamkan padanya jalan kepada kejahatan dan jalan kepada ketakwaan jiwa tersebut. Maka setelah itu, setelah Allah awalnya dengan sumpah, banyak sumpah di awalnya, Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung siapa yang zakkaha, mensucikan jiwanya. Keberuntungan betul siapa yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasada, dan sungguh kerugian betul siapa yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Nah, maka firman Allah SWT, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Ya, az-zakah itu az-ziyadah, dia merupakan tambahan dalam kebaikan. Nah, tambahan dalam kebaikan. Dan ini artinya adalah itu siapa yang dia berupaya mensucikan jiwanya. Dia berupaya untuk membersihkan jiwanya, memperbaikinya, membuatnya menjadi mulia dengan cara memperbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Begitulah sebaliknya, dia berupaya menjauhi dari kejelekan-kejelekan sehingga dia bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Qad aflaha man zakkaha. Jadi cara agar bisa mendapatkan keberuntungan tersebut itu dengan mensucikan jiwa. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah singgung. Dia memperbanyak ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Yang kedua, tidak boleh tidak, harus ada yang kedua, yaitu dia berupaya menjauhi kejelekan-kejelekan. Barulah bisa mendapatkan hati yang suci. Tanpa dua ini, itu tidak bisa. Sekedar ketaatan terus, ya, tanpa menghilangkan kejelekan, maka tidak akan terjadi. Anda petani, dia belajar cara bercocok tanam yang bagus. Dia berkebun. Oh, caranya begini, ditanam sekian, umur sekian dikasih begini, pengairannya seperti ini, pupuknya begini. Dia pelajari semua bagaimana bisa tumbuh dengan baik. Vitamin-vitamin apa, semua unsur hara dalam tanah itu diberikan begini begitu. Tapi dia tidak pernah pedulikan hal-hal yang bisa merusak tanaman. Gimana cara bisa berhasil panennya? Dia punya sawah begitu luas, banyak, dipupuk dengan baik, tapi tidak pernah menghilangkan kejelekan. Rumputnya tidak pernah diurus. Jadi dia tanam padi, juga mengikut padanya rumput-rumput. Kira-kira bagus hasilnya tidak? Ya, tentu tidak bagus. Kenapa? Banyak rumput-rumputnya. Dia tidak hilangkan kejelekan-kejelekannya. Maka tentu panennya tidak akan maksimal. Bahkan boleh jadi gagal panen. Dia segera perhatikan bagaimana yang baiknya. Tidak pernah memperhatikan yang jeleknya untuk dihindari. Makanan. Oh, makan ini madu bagus, herbal bagus, sayur bagus, ini bagus. Semua yang bagus-bagus dia makan. Tapi dia tidak pernah memperhatikan hal-hal makanan-makanan yang bisa merusak tubuh. Apakah dia akan menjadi orang yang sehat? Tentu tidak. Maka harus memperhatikan dua ini. Ketika Anda ingin sehat betul, perhatikan mana yang baik bagi tubuh, mana yang jelek. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, jangan dia konsumsi. Demikian pula hati kita. Hati kita perlu untuk bagaimana dia bisa tumbuh berkembang dengan bagus. Dan perhatikan jauhi hal-hal yang bisa
mengotori hati tersebut. Nah, ini. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Qad aflaha man zakkaha. Wa qaluhu wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi siapa yang dassaha. Siapa yang mengotori jiwanya. Nah. Jadi at-tadsyiyah, kata beliau, at-tadsyiyah itu ada al-ikhfa, itu menyembunyikan. Orang bermaksiat itu, orang yang bermaksiat, pelaku maksiat itu qad akhfa nafsahu al-karimah di fil asani. Dia telah menutupi jiwanya, dia sembunyikan jiwanya dengan yang mulia tersebut dengan mengerjakan dosa-dosa. Ya, dia terbenam dalam kehinaan-kehinaan sehingga membinasakannya. Nah, ini. Jadi asalnya jiwanya bagus, tapi karena dia kotori, dia tutupi dengan berbagai maksiat-maksiat, dosa, akhirnya jiwa yang bagus ini itu terkalahkan dengan banyaknya kejelekan-kejelekan. Nah, sehingga dengan perbuatannya tersebut dia akan mendapatkan kegagalan, dia akan mendapatkan kerugian, kotor hatinya, hancur hatinya gara-gara perbuatannya tersebut. Dia timbul, dia terus tutupi dengan hal-hal yang merusak hati tersebut. Maka hati yang mulia itu, jiwa yang mulia itu tidak akan ridho kecuali dengan yang mulia pula, yang afdal pula. Nah, dia akan berupaya bagaimana agar mendapatkan yang terbaik. Itu jiwa yang mulia, jiwa yang bersih. Dia tidak ingin agar hati itu terjerumus ke dalam kejelekan-kejelekan. Dia sudah tahu kalau saya lakukan ini akan mendapatkan kemuliaan, maka dia berupaya untuk menjalaninya. Kalau saya kerjakan ini pasti saya akan dihinakan, maka dia akan berupaya menjauhinya. Itulah hati yang selamat, hati yang mulia. Dia tidak mau menempuh hal-hal yang rendah yang bisa ya mengotori jiwanya. Dia sudah paham kalau saya lakukan dosa ini pasti orang-orang akan menghinakan saya. Ketika dia sudah paham, maka itulah hati yang mulia, hati yang bersih. Dia akan berupaya betul menjauhi kejelekan tersebut, ya maksiat tersebut. Wanita ketika dia paham bahwa kemuliaan itu tinggal dalam rumah, waqarna fi buyutikunna, dan tinggal kalian di rumah-rumah kalian. Ketika harus keluar, mesti keluar, maka dia keluar dengan penuh dengan adab-adab Islam. Dia paham itulah kemuliaan. Maka ketika dia sudah paham hal tersebut, yang kemuliaan tersebut ada di rumahnya, sehingga ketika dia terpaksa keluar rumah, dia akan berupaya menyembunyikan diri bahwa dia sedang tidak di luar rumah. Ini jiwa yang bersih, jiwa yang mulia. Dia paham bahwa kemuliaan wanita tinggal dalam rumah. Berarti kalau dia keluar dari rumah, dia keluar dari nilai-nilai kemuliaan. Maka jiwa wanita yang mulia, dia akan berupaya menyembunyikan dirinya, andai kata dia harus berada di luar rumah. Itu tanda jiwa yang bersih pada muslim. Bukan justru ketika di luar rumah, ya foto-foto, saya lagi di pantai, lagi di mall. Ini menunjukkan jiwa yang tidak bersih. Karena dia sudah paham bahwa kemuliaan itu ketika dia tinggal di rumah. Tapi ketika dia pamer-pamer lagi di mall, lagi di sini, lagi di situ, tanpa hajat, maka ini keluar dari jiwa-jiwa, nilai jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang ada kotor-kotornya. Maka perhatikan dari hal tersebut, ya terkadang perkara remeh itu berpengaruh pada jiwa kita. Wanita ketika dia semakin tertutup, terbatas dari lawan jenis yang bukan mahramnya, maka dia akan semakin mulia. Itulah kemuliaan.
Dia wanita yang istimewa. Tidak sembarang laki-laki bisa berinteraksi dengannya. Apalagi melihat wajahnya, apalagi menyentuhnya. Dia sangat terbatas. Maka ketika dia keluar dari hal tersebut, dia begitu mudahnya berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka ini menunjukkan jiwa yang tidak bersih. Nah, jiwa yang tidak bersih. Maka ini perkara yang sangat penting sekali. Kita dalam dunia dakwah, misalnya menjadi pengurus dakwah, itu kemudian besar, menjadi kunci dalam kebaikan, menjadi sebab dalam kebaikan. Mandal ala khairin falam ajri fa'ilihi, siapa menuju atas kebaikan maka punya pahala yang melakukannya. Menjahazza ghazan fi sabilillah faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang berperang maka dia telah ikut berperang. Sebenarnya mempersiapkan, kemudian besar. Anda persiapkan tempat untuk ta'lim, Anda hubungi berupaya mendatangkan pengajar untuk bisa ta'lim, sebarkan informasi dan seterusnya, bagaimana agar menjadi sebab dalam kebaikan, bagaimana agar bisa tersampaikannya kebaikan. Anda menjadi sebab. Maka ini kemudian besar. Siapapun kita, termasuk yang berbicara, termasuk yang hadir dan seterusnya, semuanya perlu memperhatikan jiwanya. Dia datang untuk apa? Apakah betul-betul karena ilmu ataukah yang lainnya? Ingin memperbaiki dirinya ataukah yang lainnya? Jangan-jangan ada maksud lainnya. Jadi mata-mata. Ya, kadang jadi mata-mata ya. Mata-mata negara wajar. Ya, biasa terjadi. Intel itu biasa terjadi. Untuk keamanan negara, tidak ada masalah. Dan dakwah kita alhamdulillah tidak ada rahasia-rahasiaan. Artinya tidak ada yang perlu disembunyikan. Dakwah kebenaran dalam hak tersebut, dakwah yang hak tidak akan takut dengan celaan manusia, tidak akan menyembunyikan dari kebenaran tersebut. Jadi biasa ketika ada intel atau apa yang menghadiri majelis, itu biasa. Dan itu kebaikan untuk negara. Kebaikan untuk negara, menjaga keamanan negeri. Itu ya bahkan merupakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Agar jangan ada orang yang berupaya merusak keamanan di suatu negeri. Jadi apa tujuan kita untuk menghadiri majelis ilmu? Mengurus, menjadi panitia, ataukah berbicara, mengajar? Apa niat-niat kita? Ketika kita sudah paham tentang kemuliaan tersebut, maka jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang memalingkan dari niat yang tulus tersebut. Rasulullah SAW sebenarnya dilakukan dalam dari Abu Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Beliau SAW ditanya tentang seseorang yang yuqatilu syuja'atan. Ada orang yang berperang karena pemberani dia, pokoknya suka menton tengkara, ya, suka menton main pedang-pedang, karena syuja'ah. Yang kedua, ditanya tentang orang yang berperang karena hamiyah, karena kelompok, karena fanatisme. Nah, ini ya, di antara penyakit ya, penyakit. Berdakwah karena kelompok, mengajar karena kelompok, karena kubu. Ini bikin pecah belah. Harusnya menyatu di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi gara-gara sibuk dengan hamiyah, fanatisme kelompok, fanatisme kepada kubunya, kepada radionya, kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada syekhnya, hamiyah. Ini diantara sifat jahiliyah. Jadi yang kedua ditanya tentang orang yang berperang karena hamiyah, karena fanatisme. Apa fanatisme? Karena kesukuannya, daerahnya, atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah karena riyaan, karena riya, ingin dilihat. Maka beliau ditanya, ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana dari tersebut yang tergolong fi sabilillah? Yang mana itu fi sabilillah? Nabi SAW tidak menjawab ketiganya, tapi beliau berikan satu kaidah. Siapakah fi sabilillah? Maka perhatikan diri kita, di mana posisi kita. Apakah kita betul-betul fi sabilillah, kita mengurus dakwah, kita berdakwah, kita belajar fi sabilillah, atau bukan? Perhatikan kaidah yang Nabi sebutkan. Kata Nabi sallallahu man qatala, siapa yang berperang litakuna kalimatullah yang ulia, agar kalimatullah la ilaha illallah itu yang tertinggi, fa huwa fi sabilillah. Itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini kaidahnya. Siapa yang berdakwah, dia berdakwah, dia mengajar, dia mengurus dakwah, dia belajar supaya la ilaha illallah itu yang tertinggi, maka dia fisabilillah. Bukan yang ingin meninggikan kelompoknya, meninggikan kubunya, meninggikan ustadznya, meninggikan ormasnya. Bukan itu fisabilillah, kata Nabi sallallahu. Tapi siapa yang menghendaki agar kalimatullah la ilaha itu yang tertinggi, itulah fisabilillah. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati yang bersih. Adapun hati yang tidak bersih itu yang di luar dari hal tersebut. Karena uang. Bikin yayasan bukan karena Allah, uang. Ayo. Dirikan pondok. Tujuannya apa? Bukan karena lillah, supaya nanti banyak santri saya, banyak uang masuk, kaya saya. Hati-hati. Yang berdakwah, ya, mengurus dakwah, ataupun yang menyumbang mesin untuk dakwah, semuanya dari kita. Perhatikan hati kita, kemana dia mengarah. Jangan sampai bukan litakuna kalimatullah yang ulia. Jangan sampai meleset dari hal tersebut. Maka jaga dia, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang mengotorinya tadi, karena dana, karena wanita, karena popularitas, dan yang lainnya, karena kesukuan, karena hamiyah. Jangan sampai terkotori dari niat yang suci tersebut. Litakuna kalimatullah yang ulia, la ilaha illallah. Betul-betul berdakwah ilallah, berdakwah ilallah, bukan yang lainnya. Maka sama saja, yang datang sedikit atau ramai, dapat dana sedikit atau banyak, sama saja. Tidak ada pun sama saja. Orang-orang yang betul-betul la ilallah, la ilaha illallah, litakuna kalimatullah yang ulia, tidak ada masalah. Dia tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Dia mau diboikot atau apa terserah. Yang jelas dia dakwah ilallah, dakwah ilallah. Orang-orang membencinya, tidak ada masalah. Yang penting dia perbaiki hatinya. Betul-betul saya mengajar, saya berdakwah, saya mengurus dakwah, saya menyumbang karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meninggikan kalimatullah la ilaha illallah, bukan yang lain. Maka hati dari sifat-sifat hizbiyah yang terselubung. Allah telah ingatkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kau seperti orang-orang musyrikin. Yang mana mereka itu? Dari orang-orang yang farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka. Bagaimana mereka memecah belah? Wa kanu syi'a. Mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berkubu-kubu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok ini itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Lihat pondok saya ini, lihat ormas saya ini, lihat la ilaha illallah. Maka jiwa itu perlu dijaga. Mungkin dia sempat kotor, jangan berputus asa untuk membersihkannya. Bisa dibersihkan insyaallah ta'ala. Bisa dibersihkan. Makanya kita butuh bagaimana bisa mengetahui apa kaidah-kaidah sehingga bisa jiwa kita itu ya kembali bersih. Nah, jika dia yang kotor maka bisa dibersihkan kembali. Maka siapa ingin mendapatkan keuntungan tadi, qad aflaha man zakkaha, maka dia perhatikan bagaimana agar bisa membersihkan jiwanya. Nah, kata Syekh, fa inna lin nafsi al muslimi haqqan. Jiwa bagi seorang muslim itu dia punya hak. Dia punya hak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li nafsika 'alaika haqqan. Dan bagi jiwa itu ada hak padanya. Nah, jadi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya di antara sahabat yang sangat bersemangat dalam berpuasa. Sampai-sampai tidak berbuka. Setiap hari puasa, malamnya qiyamul lail. Istrinya ya marah-marah. Kenapa ya tidak dapat jatah?
siang puasa, malam qiyamul lail. Waduh. Jadi melapor kepada Nabi SAW, mengadu beliau, sang istri mengadu kepada Nabi SAW, dapat suami yang masya Allah. Jadi siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Jadi seakan-akan istri ini tidak ada nilainya, tidak terpakai, tidak terpakai ya. Jadi mengadu kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka Nabi sampaikan ya, wal nafsika alaika haqqo, jiwamu itu punya hak. Nanti dia sakit kalau puasa terus. Nanti dia sakit kalau qiyamul lail terus, tidak tidur-tidur. Wa li ahlika alaika haqqo, dan juga keluargamu punya hak. Kalau kamu tidak mau tidak memberikan hak untuk istrimu, jangan menikahinya. Oh iya. Jadi ya salah orang yang menyangka bahwa ya hak jiwa itu untuk dikerasi, dengan memaksanya. Pada Allah itu telah menciptakan jiwa itu di atas fitrahnya. Dia ada batasannya, bukan sesuai dengan selera-selera kita, bukan sesuai dengan syahwat-syahwat kita, tapi dia punya manajemen tersendiri. Dia punya aturan tersendiri. Jadi untuk mensucikan jiwa ini, itu bukan dengan perasaan kita sendiri. Masing-masing kita punya perasaan, oh menurut saya bagusnya begini. Pergi saja menyendiri, tidak usah campur baur sama orang. Pergi di tempat sepi, merenung di situ. Pokoknya sendirian saja. Tidak mau bergaul dengan orang-orang. Itu cara mensucikan jiwa. Ini keliru. Ada juga pakai perasaan. Ya, cara mensucikan jiwa itu, pokoknya saya sholat saja. Sholat, kerjaan saya ya makan, minum, tidur, sholat, tidak ada yang lainnya. Tidak belajar agama, tidak bergaul, tidak ini. Ini keliru. Jadi bukan dengan sekedar main perasaan. Maka tidak ada jalan satupun, untuk bisa mensucikan jiwa itu kecuali dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada dalil. Bagaimana Allah mensyariatkan syariat sehingga jiwa tersebut bisa menjadi suci. Jadi tidak ada jalan lain kecuali dengan menempuh syariat, Kalau begitu kembali kepada ilmu, Jadi bukan dengan perasaan. Sering kita ingatkan agama ini bukan dengan perasaan, Kalau main perasaan bisa-bisa mendapatkan kebalikannya. Lihat para pelaku bid'ah. Dia menyangka dengan perbuatan bid'ah tersebut dia dekat dengan Allah. Justru apa? Dia diusir dari telaga Nabi SAW nantinya di hari kiamat. Orang-orang musyrikin yang minta-minta kepada penghuni kubur, dia menyangka dengan minta kepada hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mendapatkan syafaatnya. Apa hasilnya? Justru menjadi orang yang sangat jauh dari Allah SWT, sejauh-jauhnya, dan diharamkan mendapatkan syafaat. Apa sebabnya? Main perasaan dia. Kalau dia bertawassul kepada orang meninggal tersebut, orang saleh, itu akan mendekatkannya dengan Allah SWT. Itu perasaannya. Tapi syariatnya apa? Justru itulah hakikat kesyirikan. Maka dia semakin sejauh-jauhnya dari Allah SWT. Pada tujuan dia apa? Tujuannya untuk dekat dengan Allah SWT. Apa alasan mereka? Allah sebut dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka ini selain Allah, kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu tujuannya. Tapi ternyata justru itulah hakikat dari kesyirikan, sehingga dia semakin jauh sejauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau cari syafaat, justru perbuatan mereka diharamkan mendapatkan syafaat. Jadi agama ini bukan dengan main perasaan, bukan dengan akal-akalan. Ketika Anda ingin jiwanya selamat, maka kembalikan dia kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari agama ini. Tidak bisa sekedar saya mau paham agama, tapi tidak tempuh sebab. Agama ini, ilmu ini bukan ditempuh dengan di-download,
Bukan ditempuh bisa diraih dengan di bluetooth. Cukup bluetooth ke saya, ke otakku, masuk semuanya. Apalagi bakar kitabnya, baru minum abunya, ya dapat ilmu sakitnya. Silakan datang ke dokter. Ilmu ini berat. Ilmu itu berat. Dia harus ditempuh dengan belajar. Innamal ilmu ta'allum. Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya itu, beliau tidak menyebutkan satu athar dari guru-gurunya kecuali satu saja. Ucapan guru beliau Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala. Apa itu? Ada yang tahu? Ucapan Yahya bin Abi Katsir tentang ilmu ini. Man ya'lam? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Apa? Ilmu itu didatangi. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi bukan ilmu yang mendatangi. Nah, bukan itu ucapan beliau. Ada yang lain? Ya, tetap saya kasih hadiah ya. Apa? Tahu. Nah, jadi ucapan beliau adalah la yanalul ilm bi rohatil jism. La yanalul ilm bi rohatil jism. Ilmu itu tidaklah diraih dengan badan yang santai. Ya, ilmu tidak dapatkan dengan badan yang santai. Harus capek-capek. Anda datang ke majelis ilmu atau Anda mendengarkan pengajian, tidak bisa sekedar santai-santai, baring-baring, santai-santai lalu ilmunya dapat. Tidak seperti itu. Capek-capek duduk, capek-capek berguru. Itu harusnya ditempuh untuk mendapatkan ilmu. Bukan dengan sekali duduk langsung jadi ustadz, langsung jadi ulama. Bukan dengan setahun 2 tahun. Butuh bertahun-tahun waktu yang lama untuk mendapatkan ilmu. Butuh kesabaran. Mau belajar bahasa Arab, ya tidak bisa sekaligus langsung 1 hari selesai. Karena dikasih daurah 3 hari. Kadang kita pancing kasih daurah 3 hari, selesai 1 kitab. Nah, dia menyangka kalau pasti selesai 3 hari, pasti sudah pintar baca kitab. Bukan seperti itu maksudnya. Ini sekedar pembukaan. Pembukaan. Setelah Anda ikut daurah bahasa Arab misalnya, lanjutkan dengan yang lainnya. Jadi setidaknya dia sudah mendapatkan ilmu bahasa itu dari A sampai Z seperti itu. Tinggal dilanjutkan dan dikembangkan terus. Nah, ini kadang kita kasih daurah seperti itu. Dan santri kita alhamdulillah itu ya terakhirnya 6 bulan sudah bisa baca kitab. Ya, para akhwat, calon-calon ummahat. Nah, jangan pikir nikah dulu ya. Santri-santri itu harus belajar. Itu saya sangat sayangkan ketika ada para akhwat, dia sebetulnya sudah mulai berisi. Tapi tiba-tiba datang sang pangeran. Iya, dengan gagahnya mau melamar. Akhirnya santriwati yang asalnya sudah setengah berisi ini datang pangeran membawanya ya ke istananya. Akhirnya apa? Yang tadi sudah setengah hilang lagi semuanya. Ya, tidak jadi ustadzah lagi. Ini repot juga orang tua sebagian, terlalu cepat. Ya, ingin tertulis namanya di undangan. Ya, tadi saya lihat undangan ya. Ya, rasanya mau juga tertulis namanya lagi undangan. Jadi begitu. Tahan-tahan dulu. Kalau Anda ada putra Anda sudah kelihatan berisi, jangan buru-buru kasih nikah. Tahan-tahan dulu. Ya, biar jadi ustadz, biar jadi ustadzah, baru dikasih nikah. Ini kan banyak di mana-mana. Sudah kita capek-capek didik akhwatnya, pas sudah mau berisi, datanglah sang pangeran. Lama sih. Allah musta'an. Susah betul. Ini saya cari guru bahasa Arab saja susah sekali. Ya, padahal cuma guru bahasa Arab saya pakai mengajar di pondok, bantu mengajar di pondok, belum dapat sampai sekarang. Kalau sekarang mengajar bahasa Arab, kalau ada boleh ya datang di sana bantu mengajar. Nah, makanya ini ya betul perlu dipikirkan bersama. Jangan terlalu cepat kepikiran untuk ya kepelaminan. Tahan-tahan dulu.
Susah sekali mencetak dai-daian. Berat mencetak mereka. Jadi kalau ada yang kelihatannya berisi anak-anak tahan hati dulu. Ya, biar kita didik dulu, biar kita fokusan dia nantinya bisa berhasil menjadi pengajar. Satu berhasil, insya Allah itu akan berkembang di tempat-tempat yang lainnya. Dia akan menjadi sumber-sumber cahaya di berbagai tempat. Makanya jangan terlalu tergesa-gesa. Begitu pula perhatikan di mana kita pondokkan anak tak putra-putri kita. Jangan asal mondok. Nah, yang penting mondok ini. Jangan, perhatikan juga bagaimana pendidikannya di sana. Belajar tidak kalau masuk pondok itu. Bagaimana akhlaknya di sana, bagaimana sistemnya. Tapi repotnya sekarang ya, ketika mau masuk pondok, yang lihat dulu apanya? Ada tidak ijazahnya. Itu yang pertama itu. Ada tidak ijazahnya. Ini dilema juga ini. Nah, jadi kalau sudah terikut dengan program pendidikan sekolah, itu kan biasanya berat. Pikirannya terbagi dua. Makanya kita berupaya fokus ke agama saja. Urusan ijazah belakangan, kita usahakan ada. Nah, pokoknya kita berupaya bagaimana bisa mencetak ya ustadzah dan ustadz kalau bisa ya. Nah, ini pendahuluan dari kita beliau rahimahullah taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan kaidah pertama tentang ya cara atau kaidah mensucikan jiwa di kaidah yang pertama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa fillah rahimahullah. Jadi ya butuh perjuangan kesabaran untuk kita saling tahun bersama. Tadi perhatikan niat kita. Jangan sampai tadi melenceng dari litakuna kalimatullah ya ulia. Perhatikan betul hati kita nih. Kemana arahnya hati kita? Mengajar, mengurus dakwah, belajar, menjadi muhsinin, menjadi donatur. Perhatikan kemana hati kita. Jangan sampai melenceng dari litakuna kalimatullah ya ulia. Jaga hati kita, jaga keikhlasan kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena kelompok, bukan karena ustaz, bukan karena ormas dan seterusnya. Bukan karena kubu-kubuan. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Naktabi qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.